video kali ini kita akan belajar tentang pengolahan data SQM dengan menggunakan aplikasi GnuPlot. Nah, agar kita mengetahui bagaimana sih cara kita mengolah data SQM dengan menggunakan aplikasi GnuPlot, langsung saja ya kita simak videonya. Oke, sebelum kita mulai plotting dan juga olah data SQM, kalian download aplikasinya terlebih dahulu ya. Kalian bisa download aplikasinya di sini. Nah, setelah itu kalian bisa klik di sini yang warna hijau ini. Nah, setelah itu kalian bisa tunggu hasil downloadan kalian hingga selesai ya. Nah, karena aku udah download dan juga udah install aplikasi GnuPlotnya, jadi langsung aja ya kita jalankan aplikasinya. Ini tampilan awal dari GnuPlotnya. Selanjutnya, kita langsung saja ya ke plotting data SQM. Langkah plotting data SQM yang pertama yaitu kita ubah dulu direktorinya dengan cara kita klik file, kemudian kita klik change directory. Kemudian kalian pilih folder di mana data SQM yang akan diplot itu kita simpan. Kemudian klik OK. Langkah yang kedua yaitu kita mengatur data file separator atau pemisah antar data di dalam file yang akan diplot. Kita ketik komen seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan pemisah titik koma ya, teman-teman. Oke, kemudian berikutnya kita masukkan lagi perintah untuk plotting data. Nah, di sini kita bisa klik, kemudian pilih plot, terus kalian ketik nama file data SQM. Nah, di sini kita pakai data file SQM yang tadi ya, yang kita simpan sebelumnya itu. Nah, di sini file data SQM aku kan namanya Imanoong. Jadi di sini juga aku tulis Imanoong. Kemudian di sini formatnya itu CSV ya. Nah, ini itu menunjukkan bahwasanya data itu berada di sumbu X, dan yang ini itu menunjukkan bahwasanya data berada di sumbu Y. Ini itu merupakan tinggi matahari, dan yang ini itu merupakan kecerlangan langit. Setelah kita ketik seperti ini, langsung saja kita klik enter, dan data akan langsung terplotting. Jadi, ini yang berada di sumbu Y itu merupakan nilai dari kecerlangan langit, dan ini yang berada di sumbu X itu merupakan nilai dari tinggi matahari. Ini berarti semakin ke kanan, maka ketinggian matahari semakin mendekati horizon. Nah, setelah berhasil plotting data, kita juga bisa menambahkan judul dan label pada hasil plottingan tadi. Caranya yaitu yang pertama, kita tambahkan judul terlebih dahulu ya. Kita ketik komen seperti ini. Di sini kita berikan judul data SQM Imanoong. Kemudian klik enter. Selanjutnya, kita tambahkan label pada sumbu X, yaitu dengan nama tinggi matahari.
Kemudian, label pada sumbu Y kita beri nama kecerangan langit. Setelah itu, kita ketik report dan klik enter untuk memperbarui plottingan data tadi. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Setelah itu, kita juga bisa mengatur hasil plottingan data tadi. Yang pertama, kita mengatur rentang nilai sumbu X dan Y terlebih dahulu. Untuk sumbu X, kita bisa menuliskan perintah seperti ini. Nah, di sini kita pakai rentang nilai dari min 40 hingga min 15 ya. Kemudian klik enter. Untuk sumbu Y, perintahnya juga sama seperti sebelumnya. Akan tetapi di sini kita pakai rentang nilai dari 10 hingga 20. Kemudian kita juga akan mengatur ukuran poin pada hasil plottingan tadi. Caranya yaitu kita ketik saja set point size. Kemudian di sini misalnya kita pakai ukuran 2 pt, ya udah kita tulis saja 2. Kemudian klik enter. Nah, jadi seperti ini ya, ukuran plotnya sudah agak besaran dan rentang nilainya juga sudah berubah. Selain itu, kita juga bisa mengganti warna, tipe poin, ketebalan garis, dan juga tipe garis pada plottingannya kita tadi loh teman-teman. Di sini kita coba warna merah ya, dan juga bentuk poinnya juga kita ganti dengan lingkaran. Yang sebelumnya itu kan kayak plus gitu, jadi kita rubah jadi lingkaran, dan ukuran poinnya kita rubah lagi menjadi 0,5. Untuk mengetik perintahnya itu hampir sama dengan yang awal tadi, yang plot itu tadi. Jadi kita tulis ulang aja, cuman nanti di akhirnya kita kasih kayak kode warna gitu, dan juga kode dari tipe bentuk poinnya. Nah, ini warnanya sudah berubah menjadi merah ya, dan juga bentuk poinnya juga sudah berubah menjadi lingkaran-lingkaran kecil. Untuk point size-nya ini juga sudah berubah menjadi 0,5. Oh ya teman-teman, untuk mengetahui kode warna, tipe poin, ketebalan garis, dan juga tipe garis, kita bisa melihatnya dengan cara kita ketik saja tes, kemudian enter, maka akan muncul jendela informasinya seperti ini. Yang ini menunjukkan kode warna, sedangkan yang ini adalah tipe dari poin yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan analisis data SQM ya. Untuk analisis data SQM dengan menggunakan GNU Plot itu kita dapat melakukannya dengan menggunakan analisis statistika dasar. Caranya yaitu kita ketik komen seperti ini.
Kemudian klik enter, maka informasi statistik akan ditampilkan seperti ini. Apabila kita hanya ingin menghitung nilai statistik pada baris dengan rentang tertentu, maka kita tambahkan every di sini dan tulis rentang berapa hingga berapa. Nah, seluruh data yang kita hitung di sini itu sekitar ada 1177 data. Nah, ini itu merupakan nilai rata-rata dari sumbu X dan yang ini itu merupakan nilai rata-rata dari sumbu Y. Nah, ini itu menunjukkan bahwasanya pengamatan ini dimulai ketika matahari berada pada ketinggian minus 39 dan berhenti pada ketinggian minus 16. Dan yang ini itu menunjukkan nilai dari kecerahan langit. Di sini nilai kecerahan langit yang paling besar atau yang paling tinggi ada pada nilai maksimum. Artinya, semakin besar nilai dari kecerahan langit, maka kondisi langit akan semakin gelap. Oke teman-teman, di sini ada linear model. Jadi fungsi linearnya itu seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa lihat pada R-nya ini kan min 0,7. Jadi ini itu relatif tidak bisa digunakan untuk analisis yang lebih lanjut lagi. Ini itu karena nilai R-nya yang negatif dan di bawah 1 dan juga bentuknya tadi yang melengkung. Sedangkan kalau linear matahari itu idealnya lurus, entah itu lurus ke atas, datar, ataupun menurun. Nah, apabila bentuk linearnya itu lurus, baik itu lurus naik, datar, atau menurun, maka nanti nilai R-nya akan mendekati 1 dan akan bisa dianalisis lebih lanjut lagi. Seperti itu. Nah, setelah selesai, kalian juga dapat menyimpannya ya. Terserah kalian mau simpan filenya di mana. Kalau aku menyimpannya di data SQM dan aku beri nama plotting data SQM Imah Nong. Kemudian kita simpan.